Panggil Zulfa. Aku santriwati Pondok Tahfidzul Quran Rumah Quran Nur Hidayah. Yang mana pada kesempatan kali ini akan menjadi moderator dan menemani teman-teman sekalian. Dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk sama-sama saling belajar, saling sharing pada sore hari ini. Luar biasa. Insya Allah, tepuk tangan. Tepuk tangan virtual ya teman-teman. Insya Allah. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih pula kepada Kak Tirta selaku pemateri pada webinar sore hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak dapat selesai. Oke. Baiklah teman-teman, perlu diketahui ya teman-teman semuanya bahwa acara pada sore hari ini didukung sepenuhnya oleh Yayasan Pendidikan Tirta Foundation, Klinik Terapi Bahagia, dan Rumah Quran Nur Hidayah. Dan pada webinar kali ini mengusung tema Perempuan dan Kemerdekaan Berkarya. Maknai perjuangan terbaikmu dengan asa dan karya. Oke teman-teman, karena acara pada sore hari ini tidak hanya berlangsung sekali saja atau hari ini saja, namun ada beberapa rangkaian, yakni 3 rangkaian pada tanggal 14 Agustus hari ini, kemudian tanggal 21 dan tanggal 28. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin mengajak saudaranya mungkin atau kakaknya atau rekannya sangat diperbolehkan. Nah, nanti juga bakalan ada beasiswa nih bagi teman-teman yang dapat mengajak saudaranya atau temannya yang terbanyak. Nah, nanti ada 10 beasiswa. Nanti akan saya sampaikan di akhir ya, teman-teman. Biar jadi surprise gitu. Oke, tanpa berpanjang kalam ya teman-teman, pada sesi kali ini sebelumnya kami mohon maaf ya, kita hanya sharing bareng dengan Kak Tirta karena selaku Kak Putri selaku pemateri kedua tidak dapat hadir pada kesempatan kali ini. Tapi semoga teman-teman dapat mendapatkan insightful dari pemateri Kak Tirta pada sore hari ini. Nah, pada webinar kali ini mengusung tema perempuan dan perjuangan dalam menjaga kesehatan mental. Yang mana seperti kita tahu teman-teman bahwa kesehatan mental saat ini merupakan pembahasan yang cukup pelik ya akhir-akhir ini. Nah, sejak pandemi COVID kali ini ya teman-teman menuntut kita untuk jarang ketemu atau mengurangi interaksi dengan teman, keluarga, rekan kerja yang sebelumnya kita sering berjumpa. Nah, dan akibat dari pandemi ini seringkali nih muncul istilah-istilah baru yang mana sering kita sebut sebagai mental illness, insecurity, quarter life crisis, dan sebagainya. Oke, nanti kita langsung bahas aja ya dengan Kak Tirta selaku materinya, yang Masya Allah sekali. Oke, sebelumnya kita perkenalkan pemateri terlebih dahulu ya, yakni Kak Tirta Meriska Rubis, AMD, CH, CMH, CHT, CNNLP, CPS, CT, KLMC. Banyak banget gelarnya, Masya Allah. Kak Tirta ini sepertinya sangat senang sekali belajar ya teman-teman. Dan beliau juga mahasiswa berprestasi UGM tahun 2019 dan saat ini beliau bekerja sebagai Direktur Pondok Tahfidzul Quran Rumah Quran Nur Hidayah, Direktur Tirta Foundation, kemudian owner Klinik Terapi Bahagia. Oke, karena Kak Tirta juga sudah hadir di tengah-tengah kita semua, kita langsung saja ya teman-teman. Silakan Kak Tirta. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas, Dik Zulfa?
Terdengar, Ustaz. Terdengar, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, saya ingin dengar suaranya teman-teman sekalian. Silakan dibuka mikrofonnya. Kita saling mendoakan, saling memberikan doa-doa terbaik satu sama lain melalui salam pembuka ini. Saya ulangi kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya doakan bagi teman-teman yang saling mendoakan, diberikan kebaikan oleh Allah, diberikan keberkahan setiap kegiatannya, diberikan kemudahan-kemudahan setiap jalan kehidupannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Karena doa adalah senjata terbaik untuk kita, teman-teman. Kita tidak bisa mengubah apapun, namun dengan doa kita bisa memiliki secercah harapan untuk apa yang akan kita raih ke depannya, untuk bagaimana kehidupan kita ke depannya. Sehingga jadikanlah doa adalah sebuah kebutuhan untuk kita, sebuah hal yang menjadi rutinitas wajib untuk diri kita, menjadi suatu hal yang membuat kita bahagia, menjadi suatu hal yang kita inginkan terus-menerus. Kapan lagi kita diberikan kesempatan yang sangat luar biasa seperti ini? Berdoa, meminta, sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, semampu kita, mintalah kepada Allah. Mintalah. Allah sangat senang sekali kita berdoa. Dan doa itu gratis, doa itu tak berbayar. Namun, walaupun gratis, sungguh luar biasa dampaknya kepada diri kita. Tak hanya untuk kita, untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa kita. Pada hari ini, sudahkah kita berdoa untuk diri kita? Sudahkah kita berdoa untuk ibu kita? Sudahkah kita berdoa untuk ayah kita? Sudahkah kita berdoa untuk kakak kita, adik kita, keluarga besar kita, teman-teman kita? Atau selama ini doa hanya sebagai suatu hal yang tidak menjadi kebutuhan untuk kita? Sebuah renungan di sore hari, teman-teman, dari sebuah kata salam. Sebuah doa yang kita berikan kepada saudara-saudari kita. Sebuah doa untuk memberi keselamatan untuk saudara-saudari kita. Karena sekarang ini keselamatan adalah suatu hal yang sangat mahal, teman-teman. Maka doa adalah senjata terbaik kita. Mari kita terus perkuat doa kita, perbanyak doa kita. Tak hanya untuk diri kita sendiri, tak hanya untuk pribadi diri kita sendiri. Doakan saudara-saudari kita, tak hanya di Indonesia, di Palestina, dan beberapa negara yang lainnya di dunia. Semoga malaikat-malaikat mendengar doa kita dan menyampaikannya kepada Allah sebagai doa terbaik dari saudara kepada saudaranya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, izinkan saya bertanya kepada Dek Zulfa, suara saya sudah jelas, Dek? Pada teman-teman, suara saya sudah jelas? Sudah, Kak, sudah. Alhamdulillah. Pada hari ini kita berada dalam satu forum beasiswa eksklusif. Kenapa eksklusif? Karena ternyata hanya segelintir orang yang bisa masuk ke grup tersebut. Ternyata hanya segelintir orang yang bisa masuk dalam ruang Zoom ini. Ternyata hanya mereka, kitalah yang diberikan kesempatan oleh Allah bisa bersatu dalam ruang Zoom ini. Ketika banyaknya orang mengetahui informasi, ketika banyaknya orang masuk ke grup, dan Allah memilih kita untuk masuk ke ruang Zoom ini.
Sebuah hal yang patut untuk selalu kita syukuri teman-teman sekalian, sebuah hal yang selalu harusnya kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan atas segala nikmat yang diberikan. Nikmat apapun, termasuk bisa belajar pada sore hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tirta, silakan dipanggil Kak Tirta, Mbak Tirta, ataupun Ustazah Tirta, silakan. Di sini selaku pelayannya teman-teman sekalian di Yayasan Pendidikan Tirta Foundation, di Rumah Quran Nur Hidayah, dan di Klinik Terapi Bahagia, dan beberapa wadah pelayanan yang lainnya. Hidup dalam pelayanan adalah hidup dalam kebermanfaatan, teman-teman. Hidup yang kita harus pastikan bahwa kita sudah selesai terhadap diri kita sendiri. Mencoba sudah selesai dengan urusan-urusan kita. Agar kita bisa melayani dengan maksimal orang-orang di sekitar kita. Memberikan manfaat yang terbaik untuk ayah kita, untuk ibu kita, untuk adik kakak kita, dan lain sebagainya. Pastikan jika menjadi manusia yang bermanfaat adalah prinsip hidup kita dan tujuan hidup kita, maka mari sama-sama untuk selesai terhadap diri sendiri. Kerjakan seluruh hal yang wajib, lakukan yang sunnah, lakukan kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya semaksimal kita. Jangan menunggu untuk orang meminta bantuan kepada kita. Tapi tawarkanlah bantuan. Tawarkanlah kebaikan. Sebarkanlah kebermanfaatan. Mungkin orang lain tak berani untuk menyampaikan bantuan kepada kita, meminta bantuan kepada kita. Segan untuk meminta bantuan kepada kita. Mungkin orang lain malu untuk meminta tolong kepada kita. Dan Allah mengirim diri kita di muka bumi ini untuk itu, untuk menebarkan cinta, menebarkan kasih ke seluruh penjuru negeri ini, penjuru dunia ini, di bumi semesta ini. Tak perlu kita menunggu untuk orang meminta tolong kepada kita, berikanlah tolong terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Karena sesungguhnya bukan kita yang memberi pertolongan itu, tapi kita sebagai perantara Allah menyampaikan kebaikan-kebaikannya di muka bumi ini. Kita adalah penyalur, teman-teman. Kita adalah agen-agen yang diminta untuk Tuhan kepada manusia agar kita berbuat sebaik-baiknya. Termasuk dalam acara beasiswa eksklusif ini, Tirta Foundation, Rumah Quran Nur Hidayah, dan Klinik Terapi Bahagia bekerja sama tentu dengan para muslimah-muslimah, para perempuan-perempuan yang terus ingin menebarkan manfaat melalui bidang keilmuannya masing-masing, ingin bisa untuk bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tidak hanya untuk perempuan saja, tapi untuk laki-laki pun, semua usia. Yang diharapkan semoga dengan rangkaian acara 1 bulan ke depannya, tidak hanya menimbulkan kebaikan dari segi teori, namun juga menggerakkan tubuh kita untuk berkarya lebih banyak, untuk bekerja lebih giat, untuk kebaikan. Sampai umur yang sekarang, mungkin ada yang umur 20 tahun, 21 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dan 50 tahun. Sudahkah kita mempersiapkan waktu yang nyata kelak? Waktu yang pasti kelak, sebuah waktu yang tak bisa untuk dimunafikan lagi, sebuah waktu yang pasti, yaitu waktu ketika kesempatan kita di dunia ini sudah selesai. Waktu di mana pekerjaan kita di dunia ini sudah selesai. Waktu di mana Tuhan ingin bertemu dengan kita di kampung halaman kita. Waktu di mana kita dipanggil oleh Tuhan. Di usia sekarang ini, sudahkah kita mempersiapkan waktu tersebut?
ketika wahai fulan fulanah kembalilah kepadaku dalam keadaan ridho dan diridhoi. Sudahkah kita bisa membayangkan bagaimana kelak keadaan kita ketika Tuhan Allah meminta kita untuk kembali? Yang pasti kita akan dikembalikan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kita akan dikembalikan sesuai dengan kebiasaan kita. Mari kita saling menengok diri kita sendiri. Apa kebiasaan kita setiap hari? Apa yang kita lakukan setiap hari? Sudahkah kita menjadi manusia yang terbaik? Manusia yang memanfaatkan seluruh sumber dayanya untuk kebaikan? Sudahkah mata kita digunakan untuk kebaikan? Sudahkah telinga kita digunakan untuk kebaikan? Sudahkah mulut kita digunakan untuk kebaikan? Atau jangan-jangan sebaliknya? Banyak benih-benih keburukan yang kita tanam di dunia ini. Banyak benih-benih kejelekan yang kita tanam di muka bumi ini. Karena kita harus percaya, teman-teman, apapun yang kita tanam di dunia ini, maka kelak akan kita tuai. Kebaikan, keburukan, kelak akan dibalas dengan hal yang setimpal. Oleh hakim yang paling adil, oleh hakim yang tak memandang latar belakang kita, oleh hakim yang tak melihat background kita apapun, jabatan kita apapun, oleh hakim yang seadil-adilnya hakim, yaitu Allah. Kebaikan sekecil apapun akan dinilai, keburukan sekecil apapun akan dinilai. Maka jadikanlah momen pada sore hari ini adalah momen di mana kita sama-sama melihat, menengok diri kita, menengok nama kita sendiri. Saya Tirta Meriska Lubis, saya Evi Agustiningtyas, saya Dea Ananda, saya Ana, saya Putri, saya Husnul, saya Sinta, saya Zulfa. Sudah siapkah saya menjemput waktu untuk kembali kelak? Sudahkah saya yakin bahwa kelak yang akan saya tuai adalah kebaikan pula? Sudahkah benih-benih keburukan ini saya cabut lagi dengan taubat? Tentu pertanyaan-pertanyaan itu harusnya selalu kita tanyakan di malam hari sebelum kita terlelap dalam tidur. Mulai dari bangun tidur saya, sudahkah kebaikan saya lakukan? Sudahkah keburukan saya tinggalkan? Sudahkah saya tidur bisa dalam keadaan nyenyak? Tanpa tetangga saya dalam keadaan lapar, tanpa orang-orang dalam keadaan yang menyedihkan. Sudahkah kita mengulurkan tangan untuk orang-orang di sekitar kita? Semoga menjadi bahan evaluasi untuk kita semuanya, untuk selalu mendekatkan diri kepada kebaikan dan menjauhkan diri dari keburukan. Semua tentu akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan amalan masing-masing manusia. Izinkan saya untuk share screen, teman-teman. Sudah terlihat ya, Dek Zulfa ya? Sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang pertolongan pertama, perasaan kamu. P3K. Namun, sebelum hal ini kita bahas lebih jauh, saya ingin bertanya teman-teman sekalian, bagaimana keadaanmu saat ini?
Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak. Alhamdulillah. Ada bagaimana keadaan yang lainnya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Pandemi ini tentu teman-teman membawa banyak hal. Ada yang sekarang dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Ada yang dalam keadaan bahagia, alhamdulillah. Ada yang dalam keadaan ceria, alhamdulillah. Ada yang dalam keadaan sangat-sangat luar biasa baiknya, alhamdulillah. Namun tidak sedikit mungkin dari kita ada yang dalam keadaan sebaliknya. Ada yang dalam keadaan sedih, ada yang dalam keadaan tangis, ada yang dalam keadaan meratapi kehidupan, ada yang dalam keadaan bimbang, galau. Tapi sejauh manakah kata alhamdulillah terucap dari mulut kita ketika mengalami kejadian-kejadian perasaan ataupun keadaan yang sebaliknya? Keadaan ketika tidak bahagia, keadaan ketika tidak baik-baik saja, keadaan ketika merasa tidak berharga. Sejauh manakah kata alhamdulillah terucap dari mulut kita? Sejauh manakah rasa syukur itu terucap dari mulut kita, walaupun kita dalam keadaan tidak baik-baik saja? Bagi perempuan-perempuan, tentu pandemi ini membawa dampak ganda pada kita semuanya. Banyak sekali teman-teman, utamanya bagi para perempuan, ada yang kebingungan karena pendidikannya, bagaimana untuk bisa belajar secara online, tidak hanya untuk mahasiswa, tapi untuk pelajar. Bagaimana harus bisa belajar dengan keadaan jauh, tak memandang guru secara langsung, tak bisa berkomunikasi dengan teman secara langsung, tak bisa menikmati rasanya berkuliah, bersekolah secara langsung, semuanya serba virtual. Ataukah ada perempuan-perempuan di sini yang sedang mengalami masa bingung, galau, bimbang, ketika lulus kuliah ingin lanjut kemana, ketika selesai wisuda kampus ingin bekerja atau berkarya di mana, ditolak pekerjaan-pekerjaan, melamar kemanapun tak ada yang mau menerima. Ataukah juga ada dari perempuan-perempuan yang di sini yang sedang mengalami masa di mana pekerjaannya harus membuatnya bingung, pusing, bahkan dirumahkan, sehingga yang awalnya selalu berangkat ke kantor, setelah itu pulang ke rumah dan tak tahu harus mengapa, harus melakukan apa. Atau juga ada perempuan-perempuan di sini yang sedang dalam masa bingung bagaimana mengurus anaknya, bingung bagaimana mengurus rumah tangganya, hubungan dengan suaminya, hubungan dengan mertuanya, atau juga banyak perempuan di sini yang sedang kebingungan bagaimana harus mencukupi kehidupan orang tuanya, bagaimana mencukupi kehidupan pribadi, dan lain sebagainya. Tentunya salah satu dari hal yang saya sampaikan di atas sedang teman-teman rasakan, sedang teman-teman alami sekarang. Tak mengapa, kamu tak sendiri. Dari kebanyakan orang di sini, semuanya merasakan. Kamu tidak sendiri.
Kamu tidak menanggung itu sendirian. Kanan kirimu juga merasakan. Saya juga merasakan. Moderator juga merasakan. Dan lain sebagainya merasakan. Semua memiliki hal di belakang senyuman kita. Semua merasakan hal yang sama dengan kejadian-kejadian yang sudah disampaikan. Sehingga pada sore hari ini kita akan membahas tentang perempuan dan perjuangan menjaga kesehatan mental. Akhir-akhir ini banyak sekali kita membahas tentang kesehatan fisik. Bagaimana menjaga kesehatan fisik kita. Namun sangat jarang dibahas tentang kesehatan mental. Bagaimana seorang perempuan untuk menjaga kesehatan mentalnya, psikisnya. Padahal kesehatan fisik sangat dipengaruhi oleh kesehatan mental. Kesehatan tubuh kita sangat dipengaruhi oleh kesehatan jiwa kita. Sudahkah mental kita baik-baik saja? Sudahkah jiwa kita dalam keadaan baik-baik saja? Sudahkah psikis kita dalam keadaan sehat? Sudahkah semua terjawab? Sudah. Baik teman-teman sekalian, terkadang kita merasakan hal-hal sakit, keluhan di fisik kita. Ada banyak orang-orang yang datang di klinik terapi bahagia menyampaikan sudah datang ke dokter, menyampaikan keluhan-keluhan fisik, namun setelah dicek tak ada sakit apapun. Bisa jadi teman-teman, itu adalah respon tubuh ketika mental, psikis, jiwa kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dalam keadaan perlu diobati. Dalam keadaan perlu untuk ditengok kembali. Dalam keadaan perlu diajak berbicara lagi. Banyak sekali pengalaman dari orang-orang yang datang di klinik terapi bahagia menyampaikan tentang berbagai permasalahan problematika hidupnya. Dari masalah pendidikan, pekerjaan, hubungan, keluarga, ekonomi, dan lain sebagainya. Semuanya mencurahkan seluruh asa dan beban yang selama ini ditahan. Beban yang selama ini tak ada yang mau mendengarkan. Beban yang selama ini hanya disimpan oleh diri kita sendiri. Beban yang selama ini hanya kita yang tahu. Hingga tak jarang teman-teman, banyak sekali orang-orang yang datang di klinik terapi bahagia adalah orang-orang yang akan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Karena tak kuat lagi dengan kehidupan ini. Merasa bahwa tak ada lagi harapan hidup untuk di dunia ini. Merasa bahwa tak ada hal yang patut untuk diperjuangkan di dunia ini. Maka satu-satunya pilihan adalah mengakhiri kehidupannya. Saya yakin dan percaya mungkin dari kita yang mendengarkan ada pernah terbesit kalimat tersebut. Entah dalam kejadian apapun, entah dalam kondisi apapun, entah di usia kapanpun, pasti pernah terbesit hal tersebut. Teman-teman sekalian, banyak sekali hal yang dialami oleh perempuan-perempuan. Beberapa di antaranya adalah luka batin, luka pengasuhan di masa lalu, luka mental ketika menjalani kehidupan, luka psikis ketika dia mendapatkan celaan, cacian, luka ketika dia mendapatkan kegagalan, melakukan kesalahan, dan luka-luka yang lainnya.
Namun kebanyakan dari perempuan-perempuan menganggap bahwa itu tak perlu diobati, menganggap bahwa itu tak perlu untuk dipedulikan. Namun pada nyatanya semua itu akan kembali lagi dampaknya, tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk orang lain. Tidak untuk diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita. Berapa banyak orang yang sering kalian marahi tanpa sebab? Berapa banyak orang yang sering kalian jutekin tanpa perkara apapun? Berapa sering menangis tanpa sebab? Pun segala pengalaman-pengalaman luka batin di masa lalu juga bisa untuk diwariskan kepada anak cucu. Ketika tidak segera kita berdamai dengan diri kita sendiri, ketika kita tidak segera untuk mengobati kesehatan mental kita sendiri, maka anak yang akan menjadi korban terhadap kelalaian tersebut, terhadap pengabaian tersebut. Ataukah beberapa perempuan-perempuan yang ada di sini juga menjadi korban atas warisan tersebut? Tentu teman-teman, jika tidak dari kita, tidak dari orang-orang yang mendengarkan ini, kapan lagi warisan itu akan diberhentikan? Tak perlu kita mewariskan luka-luka masa lalu kepada generasi-generasi kita. Cukup wariskan kebaikan-kebaikan, pengetahuan yang baik, pengalaman yang baik. Sehingga tak muncul warisan lagi kepada cucu cicit kita. Begitu parahnya ketika kita mengabaikan suatu hal yang patut untuk kita obati, teman-teman. Kita pedulikan harusnya. Terkadang kita merasa malu untuk datang ke orang praktisi kesehatan mental atau profesional karena takut dikira punya masalah, malu punya beban hidup, malu untuk bercerita tentang kehidupannya. Seberapa sering seperti itu, sehingga masalah sering dipendam untuk diri sendiri. Dan ketika nanti tak kuat, akhirnya meledak, dan dalam keadaan yang sudah sangat parah. Pun, dalam kondisi seperti itu, perlu pendampingan yang sangat panjang, teman-teman. Maka ketika kita sudah menyadari bahwa kita butuh untuk didengarkan, ketika kita sudah menyadari bahwa kita butuh untuk disembuhkan, maka jangan pernah abai, jangan pernah melakukan pengabaian terhadap hal itu. Banyak sekali hal yang perlu untuk teman-teman ceritakan. Luka, beban, apapun yang ada di masa lalu, mari segera diobati, dan lain sebagainya. Beberapa hal kiranya yang bisa menjadi ciri-ciri fisik, ciri-ciri hal kehidupan teman-teman butuh untuk diobati, mental, psikisnya adalah perubahan yang drastis terhadap pola kehidupan. Seperti nafsu makan yang berkurang sangat drastis. Seperti pola tidur yang sangat berubah-ubah. Seperti mood yang naik turun. Seperti apapun teman-teman yang membuat teman-teman berubah secara drastis. Merasa menjadi orang yang tak berharga, menjadi orang yang tak ada gunanya, menjadi orang
yang sangat merasa gagal, menjadi orang yang sangat tak dibutuhkan oleh dunia? Seberapa sering kalian merasakan hal itu? Ataukah setiap hari pernah merasakan itu? Merasakan diri, bahwa diri tak memiliki apapun untuk dibanggakan, merasa diri bahwa tak ada apapun yang bisa diberdayakan? Tentu teman-teman, banyak hal, setidaknya 5 hal yang bisa teman-teman kita semua lakukan untuk bisa menjadi pribadi perempuan yang lebih kuat, lebih tangguh dengan sehat mental jiwa kita. Namun sebelum teman-teman datang ke praktisi kesehatan mental, sudahkah teman-teman berbuat baik kepada diri sendiri? Sudahkah teman-teman berwelas asih kepada dirinya sendiri yang selama ini mengorbankan kebahagiaan dirinya untuk kebahagiaan orang lain? Sudahkah teman-teman menerima segala hal yang ditakdirkan oleh Tuhan kepada teman-teman? Mari renungi kata-kata sudah tersebut. Sudahkah kita berbaik hati pada diri sendiri? Sudahkah kita berwelas kasih pada diri kita sendiri? Sudahkah kita menerima diri kita? Terimalah diri dengan utuh dan penuh. Ini merupakan satu cara kita untuk berbaik hati pada diri kita. Menerima diri kita dengan sadar bahwa kita adalah manusia, bahwa kita adalah perempuan yang diciptakan dengan sebaik-baiknya. Kita adalah perempuan yang diciptakan dengan keindahan kita masing-masing. Kita adalah perempuan-perempuan dengan penciptaan keunikan kita masing-masing. Sudahkah kita menerima hal ini? Tak perlu kita membuat standar kesempurnaan orang lain kepada diri kita. Cukup kita akui kesempurnaan kita. Terima diri kita. Terima kesempurnaan yang telah Tuhan berikan kepada diri kita. Kita lahir dalam keadaan apapun. Kita lahir dari rahim siapapun. Kita lahir dalam keadaan ekonomi apapun. Kita lahir, kita besar dalam keadaan kehidupan sebagaimanapun. Terima, akui bahwa kita indah dengan cara kita masing-masing. Tuhan sudah memberikan porsi terbaik untuk diri kita. Biarkan orang lain berjalan dengan jalannya. Biarkan orang lain berjalan dengan waktunya. Karena kita memiliki jalan sendiri, kita memiliki waktu kita sendiri. Tak perlu kita melihat jalan orang lain yang terkadang terkesan jauh dari kita. Hingga kita merasa lelah untuk mengejarnya. Sehingga kita merasa lemah untuk menggapainya. Dunia ini bukan tentang balapan. Dunia ini bukan tentang siapa yang duluan. Dunia ini adalah tentang siapa yang bertahan. Bertahan dalam kebaikan, bertahan dalam kebermanfaatan, dan memegang itu sampai waktunya sudah selesai. Jika kita memakai garis waktu orang lain, jika kita memakai jalan hidup orang lain, seberapa lelah diri kita mengejarnya? Seberapa lelah kita selama ini mengejar orang lain? Seberapa sering kita menghardik diri kita? Seberapa sering kita mencaci diri kita sendiri?
Karena mata kita tertuju pada jalan orang lain. Terima, akui jalan hidup kita masing-masing. Terima, akui waktu yang diberikan untuk kita. Setiap orang memiliki kehidupannya masing-masing. Setiap orang memiliki tugasnya masing-masing. Sesuai dengan peran yang telah Tuhan berikan. Orang lain biarlah dengan perannya. Kita dengan peran terbaik kita. Mari fokuskan mata kita, mari fokuskan pikiran kita, mari fokuskan tubuh kita pada jalan kita. Pandang lurus ke depan, bahwa kita berada di jalan yang benar, bahwa kita berada di jalan yang sangat-sangat lurus, jalan kebenaran. Waktu tak ada yang salah. Tak ada yang salah terhadap waktu yang diberikan kepada kita. Tak perlu kita menyesali waktu. Kita masih memiliki waktu sekarang yang perlu, yang butuh untuk kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Biarkanlah jalan dan waktu kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Tanpa perlu kita menghardik diri kita dan bertanya tentang mengapa saya begini. Kenapa harus saya yang menerima ini? Kenapa penderitaan ini harus ada dalam hidup saya? Terima, syukuri. Mungkin jalan hidup yang Tuhan gariskan kepada diri kita adalah sebagai cara untuk menguatkan diri kita menjadi perempuan-perempuan yang jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Menjadi perempuan-perempuan yang lebih kuat dari sebelumnya. Menjadi pribadi-pribadi perempuan yang lebih bijaksana dalam memandang kehidupan. Terima, akui, maksimalkan segala potensi yang diberikan. Mata, telinga, seluruh panca indera gunakan dalam kemaslahatan. Tak perlu kita merenungi kegagalan kita di masa lalu. Tak perlu kita menyesali kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Jadikan semua itu pembelajaran yang bisa membuat kita paham bahwa hidup ini adalah perjuangan. Dan tak perlu juga kita mengingat-ingat kembali kesalahan orang-orang, kegagalan orang-orang dalam memperlakukan kita, maka maafkanlah. Maafkanlah segala hal yang sudah ada dalam hidup kita. Saya tahu itu menyakitkan. Saya tahu itu menyedihkan. Tapi dengan kita memaafkan, ini merupakan satu langkah yang sangat luar biasa untuk menjemput kebahagiaan. Setelah menerima, memaafkan, biarlah apapun yang terjadi, yakinlah bahwa ini ada hikmahnya. Saya tahu, terkadang tak bisa untuk melupakan. It's okay to forgive. Belum bisa forget. Kamu sudah memaafkannya, tapi belum bisa melupakan kesalahannya. Nggak apa-apa. Itu wajar kok. Itu wajar. Seiring berjalannya waktu, semakin memaafkan, semakin menerima, maka kita akan terbiasa. Bagaimana cara memaafkan? Caranya adalah dengan menjadikan pikiran kita adalah growth mindset. Growth mindset adalah pikiran yang selalu ingin bertumbuh,
lebih baik. Ketika melihat sebuah kegagalan, maka dijadikan sebuah peluang. Ketika melihat sebuah tantangan-tantangan dalam kehidupan, dijadikan sebuah peluang untuk bisa menghadapi kehidupan yang lebih baik ke depan. Growth mindset. Ketika teman-teman misalnya ada di sini yang ditolak perguruan tinggi, ditolak pekerjaan, tidak menang kompetisi, dirumahkan, dan lain sebagainya, munculkan growth mindset. Pikiran untuk terus bertumbuh. Melihat segala hal, tantangan-tantangan yang ada di depan adalah sebagai peluang untuk bisa belajar lagi ke depannya. Untuk bisa terus memaksimalkan diri lagi ke depannya. Jadikan diri kita adalah perempuan-perempuan yang terus bertumbuh dalam karya. Terus bertumbuh dalam pikiran kebaikan. Bukan sebaliknya. Fixed mindset. Pikiran yang selama ini ingin terus menyerah. Pikiran yang selama ini ingin terus mengakhiri semuanya dengan cara yang kurang baik. Pikiran yang selama ini ingin untuk melakukan hal yang kurang baik. Jadilah muslimah yang growth mindset. Muslimah pembelajar, muslimah yang di pikirannya adalah karya kebaikan, muslimah perempuan-perempuan yang di pikirannya adalah bagaimana berkarya untuk peradaban, untuk mengisi kemerdekaan. Mari tanamkan dalam diri kita, benak kita, bahwa kita adalah perempuan-perempuan yang ingin terus bertumbuh. Perempuan-perempuan yang tidak kalah dengan keadaan. Buktinya sampai detik ini kita masih terus bisa bertahan. Buktinya sampai detik ini kita tak menyerah. Dengan segala hal yang pernah kita lalui. Tunjukkan pada dunia, pada diri kita sendiri bahwa kita adalah perempuan dengan pikiran growth, bertumbuh. Selama ini tentu kita banyak berterima kasih kepada bantuan orang lain. Orang-orang yang membantu kita dalam perihal apapun. Jika ada orang yang baik kepada kita, kita berterima kasih kepadanya. Namun yang ingin kita bahas pada sore hari ini adalah seberapa sering kita berterima kasih kepada diri kita sendiri. Seberapa sering kita mengucapkan rasa terima kasih kita kepada diri kita yang sungguh luar biasa, mau bertahan sampai titik ini dan mau terus berjuang sampai ke depan. Seberapa sering kita berbicara kepada diri kita sendiri tentang kebaikan-kebaikan kita, tentang kebaikan-kebaikan kita sendiri, sehingga ada rasa bahagia kepada diri kita bahwa kita ini berharga, bahwa kita ini memiliki hal yang sangat luar biasa. Seberapa sering kita memandang diri kita begitu istimewa, atau sebaliknya, kita sering marah kepada diri kita sendiri. Sering merasa bahwa tak berharga. Sering merasa bahwa tak berguna. Seberapa sering hal itu terjadi. Padahal kalau kita tengok dari belakang sampai detik ini, jika dipikir-pikir kita kuat loh. Jika dipikir-pikir kita hebat loh. Mungkin orang lain kalau di posisi kalian sudah menyerah,
Mungkin orang lain kalau di posisi kalian sudah merasa tak kuat, nyatanya kalian masih tegap berdiri sampai detik ini. Nyatanya kalian masih optimis sampai detik ini. Dan terus akan memandang optimis ke depan. Berterima kasihlah kepada diri kalian sendiri tentang perjuangan kalian, tentang pengorbanan-pengorbanan kalian. Sampaikanlah pada diri kita sendiri bahwa kita ini berharga. Sampaikanlah pada diri kita sendiri bahwa kita ini istimewa. Sampaikanlah pada diri kita sendiri bahwa kita ini adalah perempuan yang kuat, perempuan yang berdaya, perempuan penuh karya. Silakan jika bagi teman-teman yang sekarang berkesempatan untuk dalam posisi terbaiknya, silakan silangkan tangan, peluk erat diri kalian sendiri, peluk erat, tepuk pundak kalian, wahai Fulana, wahai Ayu, wahai Zulfa, wahai Kusnul, wahai Firda, terima kasih ya sudah berjuang sampai detik ini. Terima kasih ya sudah mau aku ajak berkorban siang malam. Terima kasih ya sudah mau aku ajak untuk terus berkarya. Terima kasih, terima kasih. Aku tak tahu apabila tanpamu, aku seperti apa. Aku mungkin tak bisa sampai di titik ini. Terima kasih, wahai diriku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Peluk erat diri kalian sendiri. Rasakan pelukan yang selama ini kalian rindukan. Bagi teman-teman yang sudah merasakan, semoga apapun yang kalian sampaikan kepada diri kalian adalah sebagai positif, hasrat positif untuk terus menumbuhkan selama ini hal yang diri kita merasa minder tak berharga. Terus berterima kasih pada diri, terima diri, dan juga jangan lupa untuk terus mindful. Hiduplah saat ini. Hidup saat ini, hidup sekarang, di sini. Rasakan sekarang kalian ada di kamar. Rasakan kalian sekarang yang ada di warung. Kalian sekarang yang ada di sekolah. Kalian sekarang ada di tempat belajar. Rasakan. Be mindful. Rasakan bahwa kita berada di saat ini. Kita merasakan bahwa kita berada di titik ini. Rasakan bahwa kita adalah diri kita yang merasakan saat ini. Kita tak menengok masa lalu, kita tak menatap masa depan. Siapa di sini pasti sering teringat dengan masa lalunya. Menjadikan masa lalu menjadi hal yang menyedihkan. Menjadikan masa lalu hal yang miris. Masa lalu itu letaknya di belakang. Kalau kepala kita sering menengok ke belakang, rasanya sakit, capek, teman-teman. Kenapa pikiran kita sering menengok ke belakang? Nggak capek. Pikiran kita capek kalau sering menengok ke belakang. Menengok ke masa lalu. Jadikan masa lalu itu pembelajaran. Jadikan masa lalu adalah sebuah hal yang patut untuk kita cari. Kebaikan untuk diteruskan dan kesalahan, keburukan untuk ditinggalkan.
bukan kita hidup di masa lalu. Seberapa sering perempuan-perempuan terkena gangguan kesehatan mental karena hidup di masa lalu. Hidup memandang masa lalu. Akhirnya apa? Sakit, capek. Silakan teman-teman coba untuk menengok dengan kepala ke belakang. 1 jam, 2 jam. Capek lehernya. Pun pikiran seperti itu. Hiduplah saat ini. Bukan hidup di masa lalu. Juga bukan hidup di masa depan. Kalau kita terus-terusan menatap masa depan, hingga kita tak merasakan saat ini, hingga kita tak merasakan indahnya sekarang, karena terlalu fokus untuk menorehkan hal-hal di masa depan. Ketika kita sudah ada di masa depan, kita akan lagi menengok ke depan lagi, menoreh ke depan lagi. Rasakan kehidupan yang sekarang. Rasakan kehidupan di mana kita hidup di masa ini, kita hidup sekarang. Lakukan yang terbaik sekarang. Masa lalu tak bisa dirubah. Masa lalu bisa kita pandang dengan cara pandang yang berbeda. Masa depan bisa kita persiapkan. Tapi bukan berarti kita hidup di masa depan. Sehingga kita lupa bahwa kita hidup di masa sekarang. Dan tentu jangan lupa untuk terus berdoa. Berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhan. Yakinlah selalu ada harapan di setiap kehidupan. Manusia-manusia yang ingin mengakhiri hidupnya, memandang dunia ini tak ada harapan lagi untuk dikerjakan, untuk dilakukan. Maka mari terus, pupuk terus harapan kita. Apa impian kita? Terus jaga impian itu. Lakukan yang terbaik di masa sekarang, di sini, saat ini. Pupuk terus harapan. Karena kamu tak sendiri. Allah memelukmu. Siapa bilang kamu sendirian? Siapa bilang kamu tak ada teman? Kamu tak pernah sendiri. Allah selalu memeluk dirimu, menunggumu untuk meminta kepadanya, menunggumu untuk bisa berdua-duaan dengannya. Sampai detik ini, seberapa waktu dalam satu hari kita luangkan untuk bermunajat kepada Tuhan, kepada Allah. Dimulai dari bangun tidur, apa yang kita pikirkan? Jika ada manusia ketika bangun tidurnya memikirkan hal dunia, maka dalam satu harinya dia akan diberikan urusan yang tidak kunjung usai, permasalahan yang begitu banyak, dan pikiran dunia-dunia yang tak kunjung selesai. Seberapa sering ketika kita membuka mata, dunia di mata kita? Atau kita sudah dalam tahap bahwa ketika kita membuka mata, kita langsung teringat untuk segera beribadah, untuk segera meminta maaf kepada Tuhan, untuk segera berharap kepada Tuhan. Bagi yang Islam, seberapa sering ketika kita membuka mata di pagi hari, pikiran kita adalah tahajud. Pikiran kita adalah sholat subuh. Pikiran kita adalah Al-Quran. Seberapa sering pikiran itu muncul dalam otak kita? Ataukah selama ini pikiran kita adalah bagaimana nanti kuliahnya, bagaimana nanti pekerjaannya, bagaimana nanti gajinya? Bukankah semua itu sudah dijamin oleh Tuhan?
konsep rezeki adalah sudah dijamin oleh Tuhan. Yang perlu dilakukan oleh manusia adalah bagaimana cara menjemputnya dan menggunakannya. Dengan keadaan baikkah atau nauzubillah dengan keadaan yang buruk? Digunakan untuk beribadahkah atau nauzubillah untuk kemudaratan atau keburukan? Mari kita tengok diri kita. Banyak menengok diri membuat kita tak ada waktu untuk menengok keburukan orang lain. Banyak menengok keburukan diri membuat kita tak ada waktu untuk membahas keburukan orang lain. Terus tengok diri kita, seberapa sering Tuhan menjadi prioritas kita. Seberapa sering bagi yang Islam, sholat menjadi prioritas hidupnya. Seberapa sering bagi yang Islam, Al-Quran menjadi hal yang dicintainya. Seberapa sering pikiran-pikiran itu ada di otak kita. Ataukah sebaliknya, kita hanya menyisakan waktu untuk memikirkan hal tersebut. Saya ada waktu yang sisa. Setelah seharian saya bekerja, belajar, saya ngurus tugas ini, ngurus itu. Saya baru ada waktu untuk baca Quran. Saya baru ada waktu untuk bisa istighfar. Semoga pada sore hari ini menjadi awal kita menjadikan hal itu adalah prioritas dalam hidup kita. Semoga pada sore hari ini adalah awal menjadikan ibadah adalah tujuan hidup kita. Rezeki kita sudah dijamin oleh Tuhan, oleh Allah. Yang belum dijamin itu adalah kelak surga atau neraka. Kita belum dijamin. Tapi kita masih santai di dunia ini. Bukankah pandemi ini mengingatkan kita tentang banyak hal? Bahwa meninggal itu bukan perkara usia. Meninggal itu bukan perkara sakit. Meninggal itu bukan perkara tentang di mana jabatannya, bekerjanya. Meninggal adalah kita meneruskan perjalanan ke depannya. Meninggal adalah proses kita menuju waktu ke depannya. Meneruskan perjalanan kehidupan kita ke depannya. Bukan menjadi akhir. Bukan menjadi akhir kita. Tapi tentang melanjutkan perjalanan. Sudahkah kita mempersiapkan bekal terbaik untuk suatu hal yang belum dijamin itu? Sudahkah kita mempersiapkan amalan terbaik untuk hal yang belum dijamin itu? Apakah selama ini amal-amal kita rasa-rasanya kurang? Rasa-rasanya kita mengabaikan kesempatan untuk berbuat kebaikan? Apakah selama ini di pikiran kita hanyalah dunia, dunia, dunia terus? Dunia sudah dijamin. Fokus pada bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Fokus pada bagaimana kedekatan kita dengan Sang Pencipta kita. Seberapa sering kita mengadu kepada Allah, kepada Tuhan? Seberapa sering kita nangis pada sholat, setelah berdoa? Atau jangan-jangan doa kita selama ini tak berkualitas? Atau jangan doa kita selama ini hanya mengangkat tangan,
memudahkan tangan, namun hati kita tak bergetar ketika mengucapkan doa tersebut? Atau jangan-jangan kita tak paham apa yang kita ucapkan dari mulut kita itu? Atau jangan-jangan selama ini sholat hanya sebuah rutinitas yang bukan menjadi prioritas? Mari sore ini kita perbaiki apapun yang bisa kita perbaiki. Mari sore hari ini menjadi awal kebangkitan kemerdekaan perempuan dalam berkarya. Tak hanya berkarya untuk dunia, namun berkarya untuk akhirat kita. Dengan seluruh potensi kesehatan kita, kesehatan mental, kesehatan fisik, dan lain sebagainya. Pesona perempuan bukan soal kesempurnaan, tapi tentang pengaruh yang mereka berikan. Teman-teman sekalian, kita bisa bertahan sampai detik ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Suatu hal yang patut untuk selalu kita syukuri. Jika banyak orang yang datang ke sini untuk bercerita bahwa selama ini mengalami rasa minder, insecure, sedih, terhadap apa? Banyak bentuk tubuh, kecantikan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Banyak teman-teman yang membuat orang insecure, minder dengan orang lain. Sehingga saya berpikir, teman-teman, apakah perempuan diharuskan untuk sempurna? Apakah kita diharuskan untuk menjadi sosok yang seperti kanvas putih, yang tak ada coretan sama sekali? Tentu tidak. Kita memiliki keindahan kita masing-masing. Kita memiliki kesempurnaan bagi diri kita sendiri. Karena pesona perempuan bukan soal kesempurnaan, tapi tentang pengaruh yang mereka berikan. Apa yang sudah kita lakukan di dunia ini? Apa karya-karya terbaik yang kita sudah torehkan? Apa kebaikan yang sudah kita lakukan? Perempuan dan pesonanya tidak akan redup karena ketidaksempurnaan. Kita tidak akan pernah redup, teman-teman, karena ketidaksempurnaan dalam diri kita. Kita bisa sempurna dengan cara kita masing-masing. Dengan kesehatan kita masing-masing, dengan karya kita masing-masing. Kita akan terus berkarya, teman-teman. Kita akan terus menorehkan kebaikan-kebaikan. Tak mengapa orang lain memandang lain kepada diri kita, tapi kita sangat memandang istimewa pada diri kita. Kamu cantik dengan caramu. Kamu cantik dengan keindahanmu. Kamu cantik dengan pengaruhmu. Kamu cantik dengan tutur katamu. Kamu cantik dengan pesona kebaikanmu. Kamu istimewa. Kamu indah. Kamu luar biasa. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Dina Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sangat luar biasa ya teman-teman. Masya Allah, saya sampai speechless gitu ya. Masya Allah. Baik teman-teman, mungkin dari teman-teman mengenai tentang mental health dan juga materi kita pada
sore hari ini dari teman-teman ada yang ingin bertanya kepada Kak Tirta, silahkan langsung saja tulis di kolom komentar saya ingin bertanya. Yuk teman-teman, silahkan. Silakan teman-teman jika ingin ada yang didiskusikan. Moderator sedang ada kendala teknis, sudah masuk. Oke teman-teman, apakah ada yang bertanya? Mungkin dari Zulfa dulu ya, Kak Tirta ya. Menarik ya tadi Kak dan sebagainya tadi telah sampaikan. Cuma saya ingin tahu bagaimana sih Kak contohnya luga turunan kita sehingga perlu nih tadi Kak Tirta bilang berdamai dengan diri sendiri agar anak cucu kita itu tidak menjadi korban. Mungkin Kak Tirta bisa menjelaskan lebih lanjut atau bisa memberi contoh bagaimana itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Dek Zulfa. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung open mic saja. Ya, terima kasih Dek Zulfa atas pertanyaannya. Banyak sekali ya ternyata di usia-usia sekarang ini tidak hanya yang muda-muda saja, namun generasi yang sudah duluan usianya, usia 50-an tahun ke atas, dan banyak ibu-ibu kita atau nenek-nenek kita yang masih belum berdamai dengan dirinya sendiri, belum selesai dengan dirinya sendiri, gitu teman-teman. Nah, gimana cara untuk berdamai dengan diri kita sendiri? Yang pasti adalah dengan menerima, teman-teman. Menerima diri kita. Menerima segala hal yang sudah terjadi dalam diri kita yang dulu. Penerimaan. Penerimaan terhadap pengalaman-pengalaman yang terkadang tak menyenangkan. Menerima terhadap kesedihan-kesedihan yang terkadang menyedihkan. Menerima terhadap hal-hal yang dirasa kurang mengenakan. Maafkan, ikhlaskan hal-hal tersebut. Coba beri waktu kepada diri kita sendiri. Hanya diri kita sendiri dan Tuhan yang menyaksikan bahwa kita dalam usaha untuk menerima hal-hal tersebut.
bahwa kita dalam usaha untuk berdamai dengan realitas yang ada. Sediakan waktu menyendiri. Hilang dari hiruk pikuk dunia, hilang dari keramaian dunia, fokuslah terhadap apa yang ingin diterima. Fokuslah apa yang ingin didamaikan tersebut. Fokus terhadap hal tersebut, teman-teman sekalian. Jangan pada... Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Jangan kita fokus kepada hal-hal yang membuat kita sedih, tapi bagaimana kita bisa mengolah pikiran kita agar kita bisa memandang hal tersebut baik untuk diri kita. Namanya adalah growth mindset. Jadikan pengalaman-pengalaman masa lalu ini adalah pembelajaran yang membuat kita menjadi sosok yang sekarang. Mungkin sosok Indah Diana yang sekarang adalah sosok kuat yang berasal dari ujian-ujian di masa lalu. Mungkin sosok Husnul Zahrawati yang sekarang setegar ini adalah sosok yang pernah menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa di masa lalu. Mungkin sosok Nadila Afril Alifah adalah pribadi perempuan yang bisa setangguh ini karena pengalaman-pengalaman di masa lalu. Tanpa pengalaman tersebut, mungkin teman-teman nggak seteguh ini, setegar ini, sekuat ini. Bagaimana otak kita bisa bekerja, memandang segala sesuatu itu positif, kebaikan-kebaikan. Dan memang ketika menjalani proses berdamai dengan diri sendiri, jika dilakukan sendiri butuh waktu yang sungguh panjang, tergantung dengan kemampuan masing-masing individu. Maka dari itu, di klinik terapi bahagia, kita sering mengadakan adalah sesi untuk berdamai dengan diri sendiri, untuk segala hal kita syukuri, kita terima. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah follow di Instagram Terapi Bahagia, teman-teman tahu bagaimana proses untuk berdamai dengan diri sendiri itu proses yang panjang. Dilakukan sendiri, kadang juga malas. Dilakukan sendiri, kadang juga nggak tahu caranya. Udah tahu caranya pada sore hari ini, pas prakteknya ternyata ya nggak semudah itu. Selalu aja keingatan kesalahan-kesalahan orang lain. Selalu aja nggak menerima terhadap diri kita yang sekarang. Akhirnya luka batin lagi, kesedihan lagi, berulang terus. Nggak apa-apa kok datang ke orang yang praktisi kesehatan mental, nggak ada yang salah kok. Mungkin itu Dek Zulfa. Jadi sediakan waktu untuk diri sendiri dan mulai berdamai dengan growth mindset. Baik, terima kasih Mbak Tirta. Intinya time gitu ya Mbak. Assalamualaikum. Baik, silakan Kak. Kakak, maaf boleh bertanya? Iya, silakan. Sebutkan nama, asalnya Oke, dari mana ya Kak? sebelumnya. Oke, kenalin nama saya Rahma dari Jawa Barat. Maaf Kak, sangat ini sekali ya, tentang penjelasan yang tadi Kakak sampaikan itu sangat istilahnya menyentuh gitu di hati. Gimana sih Kak cara mengatasi, terkadang kan manusia itu kan kurang puas atas dirinya sendiri, terkadang insecure lah, terkadang ngeliat orang lain kayak gini, jadi kita ikut-ikutan kayak gini gitu loh. Nah, gimana sih cara ngatasinnya biar kita tuh nggak termasuk orang yang kayak gitu Kak? Jadi cara mengatasi, cara mencegahnya gitu supaya ya kita tuh kayak optimis, percaya diri, apa yang kita lakuin itu ya inilah kita gitu. Jangan, kan kata kakak tadi, jangan ngelihat ke atas, lihatlah kemampuan diri kita sendiri. Pasti kan bakal capek gitu kan ya, ngelihat ke atas itu capek.
Nah, cuman caranya aja gimana sih Kak biar kita tuh nggak insecure, percaya sama diri sendiri, dan ya apa yang kita lakuin saat ini hasilnya atau apapun itu mungkin yang terbaik buat diri kita gitu ya. Ya, itu aja. Makasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma, terima kasih pertanyaannya Rahma. Masya Allah ya, itu pasti dialami oleh banyak orang. Mungkin semua orang di sini mengalami hal itu ya. Bagaimana orang fokus melihat kepada jalan orang lain, fokus melihat kepada waktu orang lain, dan lain sebagainya. Satu hal yang pasti teman-teman sekalian, orang-orang yang kita lihat, role model yang kita lihat sekarang, yang mungkin jauh terlampau pencapaiannya, ataupun keberhasilannya dibandingkan dengan kita, mungkin mereka berada di halaman yang jauh lebih dari kita. Dan mereka pun pernah di halaman seperti kita. Jangan pernah kita melihat mereka yang sekarang berada di halaman 200 dan kita berada di halaman 15. Karena mereka yang di halaman 200 itu pernah di halaman 15. Dan kita yang sedang di halaman 15 itu. Terkadang manusia kita hanya memandang pada yang mereka yang sudah melampaui halaman-halaman tersebut. Mari kita lihat bahwa mereka juga melakukan perjuangan-perjuangan yang panjang. Mari kita lihat dan terima bahwa mereka juga mengalami penderitaan-penderitaan yang mungkin kita tidak tahu, yang mereka tidak sampaikan kepada kita. Dan orang yang melihatnya hanya melihat mereka yang sekarang. Mereka yang dengan prestasinya, mereka dengan pencapaiannya, mereka dengan keberhasilannya. Seperti itu. Jadi, fokus kepada halaman kita. Kalaupun kita berada di halaman 15, kita tulis di kertas halaman tersebut dengan cerita-cerita yang bagus, dengan karya-karya yang indah, dengan kebaikan-kebaikan yang sangat berdampak kepada masyarakat. Bukan kita fokus kepada halaman 200 yang mungkin belum kita mencapai sana. Kita fokus kepada halaman kita yang sekarang, kita fokus kepada waktu kita saat ini, di mana, di sini, kapan, sekarang. Orang lain sudah di sana, nggak apa-apa, karena dia pernah mengalami saat ini. Jadi teman-teman tetap fokus, Rahma tetap fokus kepada saat ini sekarang. Jadikan saja orang-orang yang mungkin berada di atas pencapaian kita, menjadi orang yang meningkatkan motivasi kita. Menjadi orang yang bisa menjadi salah satu mentor kita, coach kita, dan lain sebagainya. Fokus kepada kebaikan-kebaikan kita di halaman kita sekarang. Plus, Allah tidak membedakan orang satu dengan orang yang lainnya karena pencapaian dunianya, karena jabatannya, karena kepintarannya. Yang membedakan satu orang dengan orang yang lainnya adalah karena ketakwaannya kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi fokus perbuatan kita, tingkatkan takwa kita secara kuantitas dan kualitas. Itu Rahma ya, semoga membantu ya. Ya, terima kasih Kak atas penjelasannya, sangat membantu. Oke, terima kasih kepada Mbak Tirta dan juga kepada penanya. Oke Kak, itu ada pertanyaan lagi dari 2 orang. Izin saya bacakan ya Kak. Maaf izin bertanya, bagaimana menghindari lingkungan yang toksik? Padahal lingkungan keluarga sendiri padahal lingkungan keluarga itu sendiri, di mana orang lain menganggap bahwa pulang itu adalah rumah. Ya, terima kasih. Kemudian yang kedua, apakah kesehatan mental dapat berpengaruh kepada kesehatan fisik? Karena akhir-akhir ini banyak berita buruk yang bertebaran membuat kondisi mental agak cemas. Bagaimana tips? Mungkin bisa dijawab ya Kak Tirta. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Dek Putri ya tadi ya. Nah,
Jadi benar sekali ya, mungkin juga ada yang mengalami hal itu, Dek Putri, tenang, Dek Putri nggak sendirian. Banyak yang datang ke klinik terapi bahagia ini adalah teman-teman kita yang mana mereka juga merasakan bahwa lingkungan keluarganya itu bukanlah tempat terbaik untuk pulang. Malah keluarga ini adalah tempat keluar aja gitu, karena nggak nyaman, karena merasakan ketidakharmonisan di dalam keluarga itu dan berbagai cerita. Jadi tenang aja, Dek Putri nggak sendirian, banyak teman-teman di sana yang juga seperti itu. Tapi kalau kita merasakan hal itu sebagai hal yang menyiksa kita, mari kita ubah cara pandang kita. Bagaimana cara mengubah cara pandang kita? Mari terus tanamkan pikiran yang bertumbuh. Syukuri masih punya keluarga pertama. Pertama, syukuri masih punya keluarga. Karena di luar sana banyak orang-orang yang pengen punya ayah, banyak orang yang pengen punya ibu, tapi ayah dan ibunya meninggalkannya. Tapi ayah dan ibunya meninggal. Dan lain sebagainya. Syukuri, pertama, syukuri mempunyai ayah dan ibu keluarga yang baik, keluarga dengan keadaan apapun. Di luar sana, kalau Dek Putri sering mengadakan acara ke panti asuhan, ataupun punya teman yang, mohon maaf, yatim piatu, Dek Putri akan tahu bahwa mereka adalah orang yang sangat ingin bertemu dengan ayah dan ibunya. Mereka rindu pada ayah dan ibunya, tapi tak bisa. Dek Putri tahu ada sebuah cerita ketika Kak Tirta setiap bulan ke panti asuhan untuk menengok adik-adik ya. Jadi Kak Tirta punya adik-adik asuh, adik yatim piatu di panti asuhan, yang mana tentu sangat menyedihkan. Tapi Kak Tirta harus tetap dalam keadaan tersenyum, tenang. Walaupun hati rasanya sedih sekali melihat anak yang kecil berebut kasih sayang kepada orang yang datang, berebut ingin bisa dibelai, berebut ingin bisa diajak omong-omongan. Mereka rindu untuk bisa berkata ibu. Mereka rindu untuk bisa berkata ayah, bapak. Karena nggak ada yang dipanggil itu. Sekarang penanya, kita semua, insya Allah, beberapa orang di sini, Dek Putri, mempunyai ayah dan ibu, ada sosok 2 orang yang bisa dipanggil itu, dengan hubungan darah kandung. Di luar sana, banyak yang pengen bisa nyebut ayah dan ibu, tapi nggak ada yang bisa disebut itu. Syukuri dulu tentang hal itu, masih diberikan ayah dan ibu. Kemudian yang kedua, bagaimanapun keadaan ayah dan ibu kita, keluarga kita, perintah Tuhan kepada kita adalah berbakti kepada mereka. Tidak ada kalimat yang lainnya. Adalah berbakti. Tidak ada kata, kalau ayahmu gini, kalau ayahmu gitu. Tugas kita adalah berbakti. Kita diciptakan sebagai anak bukan menjadi kritikus untuk keluarga kita. Kita sebagai anak diciptakan untuk menjadi qurrata ayun, penyejuk mata di keluarga kita. Sudahkah kita menjadi itu? Sebelum kita berharap orang tua kita menjadi penyejuk mata kita, sudahkah kita menjadi penyejuk mata kedua orang tua kita? Mungkin itu nanti kita akan bahas ketika ada kesempatan lainnya, ketika ada materi tentang keluarga, orang tua, dan berdamai dengan keluarga. Mungkin itu ya, Dek Zulfa ya. Terus pertanyaan lagi dari
dari Husnul pengen menjaga kesehatan mental, padahal banyak berita yang membuat cemas. Jadi teman-teman sekalian, menurut riset yang ada di berbagai jurnal-jurnal, ketika teman-teman memiliki intensitas yang sangat tinggi membaca berita, itu akan menimbulkan kecemasan dalam diri kita. Sehingga kalau saran dari saya pribadi adalah kurangilah konsumsi berita-berita yang kurang baik, yang membuat kita was-was, cemas. Jadi konsumsilah berita-berita yang penuh kebaikan, berita-berita motivasi, berita-berita kebaikan. Contoh, misalnya kemarin bulu tangkis Indonesia menang juara dunia. Di balik itu ternyata ada kisah inspiratif. Kak Apriliani memiliki kisah perjuangan untuk menjadi seorang atlet bulu tangkis yang luar biasa. Kita konsumsi berita-berita yang baik, berita-berita yang menyejukkan. Sekalipun kalau kita tidak sengaja membuka berita yang kurang baik, segera lakukan tindakan yang cepat untuk segera scroll lagi. Jadi jangan sampai pikiran kita menangkap terlalu dalam, akhirnya saraf-saraf kita kepikiran. Saraf-saraf kepikiran akhirnya terjadi apa? Insomnia. Siapa yang sering insomnia? Terkadang insomnia itu terjadi karena kita banyak pikiran. Banyak konsumsi informasi yang meledak, seperti bom informasi. Banyak sekali. Akhirnya di malam hari, frustasi otak. Gitu. Frustasi otak, akhirnya nggak bisa tidur. Gitu. Mungkin itu ya, Dek Zulfa. Semoga bermanfaat. Kak Tirta, closing statement. Terima kasih untuk teman-teman yang masih bertahan sampai jam sekarang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih untuk seluruh pengurus yang sudah berjuang. Kak Tirta akhiri, Kak Tirta kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tirta atas materinya dan juga closing statement-nya yang Masya Allah sekali. Oke teman-teman, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 5:25, sebelumnya kita foto bersama dulu ya teman-teman. Ya, silahkan teman-teman membuka videonya. Oke. Kak Habibah, Kak Roja, Kak Ayu, Kak Ana, Kak Rahmadania, Kak Hengki mungkin, Kak Isam, Kak Nur, Fajarwati. Yuk, kita foto bersama dulu. Oke. Nanti saya akan hitung, admin mohon bantuannya untuk foto ya. Ayo. Dibenerin dulu jilbabnya. Ayo Kak Retno, Kak Roja, Kak Ayu. Apakah sudah teman-teman? Oh sudah, kata Kak Husnul sudah. Oke. Ayo teman-teman, oke kita mulai ya. Saya hitung, admin minta tolong. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ayo ganti gaya. Mungkin Kak Tirta ada gaya terkhusus nih Kak Tirta. Cukup ikut Dek Zulfa. Oke. Kita acungkan jempol aja ya. Acungkan 2 jempol gini. Atau 1. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Dan admin yang telah menonton. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya izin memberikan kesimpulan sedikit mengenai materi yang telah disampaikan oleh Kak Tirta tadi, yang mana kesehatan mental sangatlah berpengaruh dengan kesehatan fisik. Yang
Dimana ketika kita melihat dari materi tadi, ada sedikitnya 5 hal untuk menjadi perempuan yang sehat. Yang pertama, menerima diri dengan utuh dan penuh. Yang kedua, maafkanlah diri sendiri. Yang ketiga, berterima kasih pada diri. Yang keempat, be mindful. Yang kelima, berdoa kepada Tuhan. Dan teman-teman, saya izin untuk mengumumkan ya beberapa pengumuman. Yang pertama, silahkan teman-teman, karena kita ada 3 rangkaian ya, yang mana tadi sudah saya sampaikan di awal, akan ada sesi materi lagi, yang mana di tanggal ini, tanggal 14, tanggal 21, dan tanggal 28. Nah, silakan bagi teman-teman yang ingin mengajak temannya, atau saudaranya, atau rekannya, ataupun kerabatnya, silakan teman-teman mengajak untuk mengikuti kegiatan ini, yang mana gratis, dan teman-teman juga bisa menge-share ya insight apa yang telah didapatkan dari materi ini, dan mengetag @tirta_foundation dan juga Kak Tirta di Instagramnya @tirta_meiskarubis. Kemudian nanti bakalan ada 10 pemenang yang mana akan diberikan beasiswa 100% gratis. Apa aja itu? Pemenangnya dengan kategori yang pertama ada 1 sesi terapi gratis di klinik terapi bahagia. Ada 1 orang pemenang. Kemudian ada 4 orang pemenang untuk mentoring gratis dari Tirta Foundation, yang mana sejauh ini bisa teman-teman misal ingin meraih cita-cita menjadi mawapres, katakanlah seperti itu. Nah, teman-teman nanti diarahkan nih dengan Kak Tirta ataupun teman-teman yang di Tirta Foundation lainnya. Kemudian ada 5 orang pemenang yang bakalan dapat beasiswa tahfidz di Rumah Tahfidz Nur Quran, Rumah Tahfidz Quran Nur Hidayah. Dan itu akan dibeasiswai gratis selama program, dan akan dimentori gratis juga secara langsung